wabarakatuh. Saya Anandi Nami Putri dari jurusan Bimbingan dan Konseling dari Universitas Negeri Medan. Ingin membagikan sedikit pengalaman saya terkait kesehatan mental ataupun mental health. Yang dimana saya pernah mengalami gangguan kesehatan mental, yaitu sebagai korban dari pembulian. Nah, pembulian ini terjadi di kala saya SD sampai dengan SMP. Saat itu saya merasa sedih, saya merasa marah, dan saya merasa terkucilkan. Nah, kapan sih saya merasa perlu sadar ataupun bangkit dari rasa trauma saya? Nah, jadi ketika saya mulai memasuki SMA, saya merasakan ada perbedaan dari kepribadian saya, yaitu adanya penurunan dari tingkat kepercayaan diri saya, sehingga saya lebih condong untuk menyendiri dan tidak berbaur dengan teman-teman sebaya saya. Nah, pada saat itu hanya ada satu orang teman saya yang benar-benar menerima dan menjadi tempat cerita saya. Nah, beliau menjadi tempat cerita sekaligus support sistem saya yang mendukung dan membuat saya berpikir bahwasanya tidak semua orang memperlakukan saya dengan cara yang sama. Nah, dengan itu saya jadi lebih bangkit dan mencoba untuk keluar dari zona nyaman saya, yaitu lebih aktif lagi di organisasi maupun di ekstrakurikuler. Nah, sedikit banyaknya memang trauma itu sudah hilang. Namun walaupun trauma itu masih ada, tapi saya sudah mencoba untuk tidak berlarut-larut dalam mendalami rasa trauma tersebut. Nah, mungkin itu saja sih pengalaman yang saya rasakan sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Cinta Raulina Singgalingging. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan apa saja masalah kesehatan atau gangguan mental yang pernah saya rasakan. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan apa masalah yang pernah saya hadapi, yaitu saya pernah merasa diri saya stres. Tidak spesifik, tapi saya merasa kalau diri saya itu stres. Karena menurut DCM-5, stres itu adalah respon emosional, kognitif, dan fisiologis terhadap situasi eksternal atau internal yang dinilai mengancam, menantang, atau melebihi kapasitas adaptasi individu. Nah, di sini saya ingin bercerita apa sih yang membuat saya stres. Pertama yaitu tugas. Jadi ketika saya memiliki banyak tugas, saya merasa stres dan merasa seperti diri saya tidak sanggup. Padahal ketika saya menghadapi mengerjakan tugas-tugas saya, menghadapi tugas-tugas itu dengan satu persatu, ternyata saya bisa menghadapinya. Tapi saya sudah berpikir terlebih dahulu untuk saya tidak bisa, dan akhirnya saya merasa kalau saya stres karena merasa diri saya tidak sanggup. Yang kedua yaitu saya selalu berpikir kalau saya sendiri di dunia ini. Karena apa? Karena saya kebetulan adalah anak yang broken home. Nah, karena saya anak yang broken home, ibu dan bapak saya sudah pisah, jadi saya selalu merasa saya sendiri. Ketika saya sedang sedih, saya selalu sangkut pautkan kesedihan saya kepada masalah tersebut, yang dimana membuat saya merasa stres dan saya meninggalkan tugas-tugas saya. Nah, disitulah saya akan sedih, menangis, tidak makan, bahkan tidak tidur, begadang dan menyiksa diri saya dengan tidak makan dan tidak tidur tadi. Nah, disitu saya merasa diri saya sudah stres karena menghadapi masalah-masalah seperti yang saya ceritakan tadi. Lalu yang selanjutnya yaitu ketika saya ditinggalkan oleh sosok orang-orang yang saya sayang seperti teman dan pacar saya merasa sedih sampai saya ingin menyakiti diri saya sendiri. Itu sangat nyata karena saya sudah mengalaminya sendiri. Ketika saya ditinggalkan oleh orang-orang yang saya sayangi, saya juga menyangkut pautkan dengan apa yang terjadi tadi, yaitu saya ditinggalkan oleh kedua orang tua saya, yaitu berpisah. Saya tidak mendapatkan kasih sayang gitu. Jadi saya selalu berpikir kalau saya ditinggalkan oleh orang yang saya sayang,
di luar orang tua saya juga berpikir mengapa saya selalu menghadapi hal sulit seperti ini, dan saya langsung merasa stres dan menyiksa diri saya. Nah, namun mengapa saya bisa bercerita sekarang seperti ini? Karena saya sudah berdamai dengan hidup saya sendiri. Nah, kenapa saya bisa berdamai? Yang pertama yaitu saya melakukan penanganan yang sangat tepat dengan diri saya, yaitu saya mulai bersosialisasi atau menerima diri saya dulu sendiri ya. Maaf, yang pertama itu saya sudah mulai menerima diri saya, memahami bagaimana berjalannya dunia. Lalu yang kedua yaitu saya sudah mulai bersosialisasi di lingkungan gereja dengan sungguh-sungguh. Nah, kebetulan saya adalah umat Kristen, jadi saya mulai mencari teman curhat saya, yaitu teman curhat saya yang ada di gereja. Lalu saya lebih membangun hubungan dengan Tuhan, lalu mengetahui bagaimana hidup berjalan dengan bersama Tuhan. Saya dapat berjalan di hidup saya yang mungkin sulit ya, sulit dari kehidupan anak-anak yang berbeda di seumuran saya. Kebetulan saya umurnya 20 tahun dan masih semester 4. Lalu saya berpikir kalau ketika saya udah mendekatkan diri dengan Tuhan, saya sudah bisa untuk mengatasi apa saja masalah kesehatan mental saya tadi, yaitu stres ya teman-teman. Jadi saya itu berpikir kalau saya dekat dengan Tuhan, mungkin saya bisa lebih semangat lagi buat hidup dan memiliki teman-teman yang baik. Yang ketiga itu yaitu saya bersosialisasi dan memiliki teman-teman yang baik. Saya memiliki teman yang baik itu dari lingkungan gereja, bahkan lingkungan tempat tinggal kos saya juga saya memiliki teman-teman yang baik dan teman-teman yang support, guys. Jadi saya di sini bilang sama teman-teman semua, ketika kita mengalami gangguan kesehatan mental, merasa sendiri di dunia ini, kita harus membuka mata kita lebih lebar lagi. Masih banyak yang peduli terhadap kita dan masih banyak yang hal menyenangkan yang akan kita lewati di dunia ini. Terlepas dari apa yang sudah kita hadapi, masih banyak yang perlu kita coba. Seperti itu, hal-hal kecil yang kita coba yang bisa membuat kita lebih semangat lagi dengan hidup. Jadi di sini saya mau bilang ke teman-teman semua juga, untuk ketika kita sudah merasa down di hidup kita, ketika kita sudah merasa tidak ada jalan, cobalah untuk berdoa, berserah pada Tuhan. Cobalah untuk berikan lagi kesempatan untuk diri sendiri, untuk sekali lagi, 2 kali lagi kesempatan mencoba hal baru, dimana kita dapat hidup lagi, kita dapat hidup sehat lagi, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk menyiksa diri yang seperti saya katakan tadi ya teman-teman. Jadi intinya di sini adalah saya sudah pernah mengalami hal-hal seperti itu yang membuat down hidup saya dan membuat saya menyiksa diri sendiri. Tapi ketika saya dekat dengan Tuhan, memiliki teman-teman yang baik, bergabung ke komunitas yang mendukung saya kembali lagi bangkit dan kembali lagi menjalani hidup saya dan tetap mengerjakan tugas-tugas kuliah saya dengan semangat. Walaupun terkadang mengeluh pasti ada, tapi di ujung nanti kita pasti mendapatkan hal yang kita inginkan dan lebih dari yang kita inginkan dan tidak pernah kita pikirkan. Sekian cerita dari saya, semoga cerita saya dapat menginspirasi teman-teman ya, walaupun tidak terlalu terinspirasi, tapi saya berharap lewat cerita saya ini teman-teman dapat bangkit.